Saya ini yang di atas sudah ada yang menikah. Saya harap menjadi inspirasi untuk para penderita cacat tuna asmara yang ada di sini. Hah? Dosa? Yo ora no, iki ibadah. Menikah itu ibadah. Ini berarti sudah tukar cincin ini ya? Sudah selapan kok ya. Saya ada pelajaran dari dunia barat yang perlu kita perhatikan urusan perkawinan. Cincin itu bahasa Inggrisnya apa? Ring. Nah katanya orang menikah itu adalah perjalanan dari ring, katanya gitu. Sebelum pertama apa? Engagement ring, artinya cincin pertunangan. Yang kedua wedding ring, artinya cincin perkawinan. Nah kalau ya udah yang kedua dipikir udah selesai, masih ada ring berikutnya yang harus hati-hati. Boring. Setelah itu ada suffering. Nanti yang laki-laki gering. Ngomong apa bu? Guyon. Karena perjalanan pernikahan kadang tidak seindah yang dibayangkan. Karena keindahannya harus meningkat. Nek wong pacaran kan seneng-senengane sih senggol-senggolan, durung mambuntute kan gitu. Kalau sudah serumah mulai ini, tahu ternyata istriku yang cantik itu kentut juga ya ternyata. Dan ternyata bau juga ya ini. Wah, ini mulai ini. Kemarin belum bau kentutnya nih, sekarang iya nih. Nah, jadi harus melalui apa namanya? Pengertian satu sama lain, memahami satu sama lain dan seterusnya. Aku Pak Yai, kula niki jane sungkan lho Pak Yai nek ngomong apa mosok ngei nasihat pernikahan. Jenengan kan luwih pengalaman kalih kula. Wis ping pira Pak Yai? Oh. Kate loro. Oh. Kate loro. Mbuh kapan ya kate loro. Pokok payu. Delok iki, yang paling pengalaman di sini menunya kopi sendiri, gelasnya gede sendiri. Kalau di Jawa ada pelajaran tentang pernikahan, bukan pernikahan, tentang pertemuan dua yang berbeda, yang bersatu kemudian prokreasi membentuk sesuatu yang baru. Itu banyak ditulis di buku terkenal dengan judul Serat Centini, atau kalau judul aslinya namanya Tambang Raras. Itu Jawa sudah banyak membahas. Kadang-kadang suami istri harus keras. Kalau nggak keras nggak bisa bikin anak soalnya. Kadang-kadang harus halus. Karena kalau keras terus ya nesun-nesunan kan gitu. Apa pernikahan itu hal yang menyenangkan tapi tidak mudah. Kalau dulu pernah pernah nonton saya membahas tentang pernikahan dengan Sujiwo Tejo, ada di salah satu video. Saya mengatakan bahwa pernikahan itu seperti perjuangan yang panjang. Gak boleh ada yang menang, gak boleh ada yang kalah di antara suami dan istri. Nek suami ini menang juk ngopo, yang dikalahkan yo istrimu kok. Kalau istrinya menang ngopo, yang dikalahkan apa suamimu kok. Maksud satu keluarga saling menang kalah. Yang harus menang adalah keluarganya. Itu loh yang apa harus kita pikir betul-betul bahwa yang penting semakin lama dalam permainan, dalam tanda petik dalam permainan yang namanya pernikahan tersebut, karena nggak mudah loh. Jomblo iki gue ora ngerti, gue mencari pacar, mencari jodoh, gue menuju penderitaan luar biasa. Orang ngerti aja gue koyone indah, semua iklan itu indah. Yang namanya iklan kok. Iki lagi selapan iki 35 hari. Wah indah iki di anu. Dek, tangi turu wangi dek, miring Sri. Ngapunten. Masih indah-indahnya. Nanti mulai menghadapi tantangan dan seterusnya. Tapi semua tantangan itu menumbuhkan manusianya kan ngaten. Nah, iki pernikahan itu banyak sisi. Yang menikah tidak hanya manusianya. Dua orang menikah, tapi keluarganya juga menikah. Nilainya juga menikah. Bener salahnya juga menikah. Seleranya nanti juga perlu menikah ini. Yang satu seneng bebek, yang satu seneng kambing. Nah, Anda pernah mengalami yang sudah
Sing jomblo meneng bae, mesti ra tau ngalami iku. Yang punya istri atau punya pacar pernah nanya, "Dek, mau makan di mana?" Terserah. Mati randa semua. Terserah iki nek salah yo remuk. Tapi kon maca pikirane yo ra iso, kan gitu. Apalagi kalau udah ditanyain sama istri gini, "Pak, saya gemuk atau enggak, Pak?" Piye jawabnya gue? Tahu, gue ngomong jujur diamu. Nek ngomong enggak kok dek, masih seperti dulu, ngapusi loh. Itu perlu trik-trik yang luar biasa. Saya juga menghadapi kesulitan itu dan saya udah mikir panjang itu. Gimana jawabnya kalau ditanyain? Saya gemuk enggak? Saya jawab kokoh. Koyok beton naik ngono. Kokoh ki ora lemu, ora kurus, yang penting mengalihkan perhatian ya. Itu apa namanya, perjalanan pernikahan itu menyenangkan. Menyenangkannya itu bukan berarti senang terus. Menyenangkannya karena menghadapi tantangan terus-menerus. Nanti ada anak, ada hal yang berbeda yang tidak diketahui sebelumnya. Ada macam-macam ditemukan terus-menerus. Karena kalau menurut pacaran itu paling tahu cuma 5% satu sama lain. 5%, 10%. Enggak berani nanya banyak-banyak, enggak tahu kebiasaan setiap hari dan seterusnya. Tapi ketika sudah menikah, benar-benar tahu hampir 100%. Nah, itu baru tantangannya di situ. Kalau kata psikolog, 5 tahun pertama adalah 5 tahun yang paling rawan. Gimana bisa bertahan dalam 5 tahun untuk saling menyesuaikan? Nanti dia akan bertahan terus. Jadi 5 tahun ini nikmati perjalanannya. Tidak. Aku rameden-meden nih, aku mending realistis. Bangane memberi kamu tentang mimpi-mimpi cinta yang kamu akan kecewa di belakangnya. Dan jangan berpikir bahwa ada pengalaman kedua ya. Ini dari pengalaman untuk pengalaman berikutnya. Jangan berpikir itu hanya ada kesempatan sekali. Mikirnya harus gitu. Ini koyok gayane koyok aku sudah pengalaman peng 10 rabi ngono lho. Sok bijaksana, aku ya pisan dan masih mumet sampai sekarang sama aja. Gak lulus juga. Lulus pernikahan itu ketika sudah meninggal. Wes, lulus ora. Saiki yang iki bapak-bapak ini guyu ngene iki seolah-olah ora ana masalah. Ini mereka dihibur dengan titel yang namanya kepala rumah tangga. Itu titel hiburan. Jajal ning omah kepala rumah tangga. Bojone merengut sithik ya mumet ndase tetepan. Kenapa? Karena ketika dua orang berkumpul itu pasti ada kemungkinan konflik. Dan konflik itu ada ekskalasi. Pak polisi, mohon maaf kalau salah saya kalau saya salah dibenarkan. Ekskalasi konflik saya kasih contoh dengan tabrakan motor. Yang terjadi pertama adalah menentukan kenyataan dulu. Sennya enggak hidup pak, sennya hidup, enggak hidup, lu tadi sudah saya hidupin, enggak tadi enggak kelihatan. Wah, ini dua-duanya mencoba men-set up realitas yang benar gimana sih? Itu enggak ketemu, dua-duanya enggak ketemu biasanya kan. Terus kemudian ekskalasi ke berikutnya, tabrakan ide. Oh enggak bisa pak, saya panggil polisi kalau gitu. Wah, coba Anda punya SIM atau enggak? Anda harus benerin ini apa? Saya yang rusak nih. Oh, kamu juga berarti harus benerin saya. Oh, ribut ide. Kalau itu tidak ketemu resolusinya, tidak ketemu titik temunya, yang terjadi berikutnya apa? Antem-anteman. Fisik. Nah, masalahnya kalau di rumah tangga, ribut sampai realitas tadi masih bisa. Ribut tentang ide masih bisa. Kalau ribut sampai fisik masuk bisa? Cah lanang ki reso ngantemi bojone. Salah itu. Tapi nek bojone ngantemi lanangane. Ingat, istri tidak pernah salah. Setuju ora iki? Setuju. Wah, sing ngomong wedok kabeh iki. Kowe sing lanang setuju pengkhianat laki-laki gitu. Kalimat terakhirmu adalah awal dari perselisihan berikutnya. Wes to, bojo istri itu dibahagiakan. Kalau dulu saya mengatakan begini, jangan menuntut kebahagiaan pada pasanganmu. Tapi kamu sudah punya banyak kebahagiaan dan bagilah kepada pasanganmu.
Jadi pasangan bukan rebutan menuntut kebahagiaan, tapi rebutan memberikan kebahagiaan. Mas, balik kerja kesel purun kopi, rasa nganu, kue kesel kondaan. Oh enggak apa-apa, tak bikinin kopi. Asik tuh. Orang juk, aku balik kopi dek. Jadi kewajiban kok kowe penjara. Dolanane sungkan. Oh enggak usah. Enggak apa-apa. Bisa kok dek, sudah kenyang saya. Oh enggak, tetap saya masakin. Ora tega dipangan. Indah kan iklan. Agar apa namanya, optimis melihat masa depan. Ada juga yang mengatakan begini. Aduh. Walaupun Anda bersatu, tapi jangan lupa bahwa Anda juga pada dasarnya adalah individu. Jangan lupa itu. Tetap individu. Artinya masing-masing harus punya laci sendiri-sendiri yang tidak bisa dilihat oleh pasangannya. Kenapa? Disitulah yang namanya kepercayaan terjaga. Bukan urusan mencari kebenaran, tapi kepercayaan. Kadang-kadang laci ini jangan dibuka, ini punya aku. Walaupun nggak ada isinya apa-apa, nggak penting. Tapi intinya bahwa mesti gatel. Apa tuh penasaran dia? Jangan-jangan dia menyembunyikan nomor gitu. Jangan-jangan dia menyembunyikan stroke ATM nih. Gak paham ya stroke ATM? Tak kayak tips gue jomblo gitu. Jadi teman saya itu sangat susah cari pasangan. Yang dia lakukan adalah ngorek-ngorek sampah di ATM. Dia cari yang saldonya paling besar, dia kantongin. Terus kemudian kalau ke warung gitu nulis nomor teleponnya di stroke ATM, dek telepon saya ya. Pas ngene ndelok, sugih kira. Padahal pemulung tempat sampah ATM. Suara arek ya jadi itu idenya. Wah, ini saya mengatakan begini memberi tips kepada jomblo laki-laki, tapi memberi warning kepada perempuan. Nah, wis ra iso nggo trik kuwi karena sudah diceritakan. Tapi balik gitu tadi, kadang-kadang yang paling penting dari perkawinan adalah yang namanya kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu susah. Dia seperti gelas, kalaupun kemudian sudah sekali pecah, mau dijadikan satu lagi tidak sempurna, kan gitu. Hati-hati tenan. Saya ngomong gini bukan karena saya jago. Saya ngomong gini karena saya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak selalu indah dalam perkawinan. Dan saya harap jenengan tidak mengalami yang tidak indah, mengalaminya yang indah-indah. Tapi kadang-kadang enaknya indah tuh karena pernah mengalami soro nih ya. Nah enak terus ngono-ngono dadi standar ora ono takono sapa ya ora ono sih. Ada keluarga di sini yang tidak pernah ribut dengan pasangannya? Oh, hampir semuanya pernah ribut dengan pasangannya. Tapi yang bertahan dia menemukan jalan keluarnya. Bukan aku menang, bukan kamu menang. Yang menang adalah keluarga. Karena itu yang paling penting dalam perjalanan panjang. Perkawinan itu juga seperti negara. Bukan Pak Polisi menang, bukan tentara menang, bukan rakyat menang. Yang menang adalah negara. Semuanya kita berjalan terus sebagai negara. Jadi semua jenis perpecahan itu yang menang musuh kita itu. Ingat ini juga mungkin berguna juga, orang mungkin pasti berguna juga untuk perkawinan yang namanya keluarga. Jangan pernah berpikir masalah kita adalah orang lain. Semua orang lain, makhluk lain adalah makhluk Allah. Masalah musuh kita adalah yang namanya masalah. Paham maksud saya? Musuhnya bukan orang lain, musuhnya masalah. Nek kon dilokke pesek karo kancamu. Merongos. Kira-kira nesu ora? Kamu masalahnya ada di mana? Saya sering ngomong seperti itu. Kadang-kadang kita masalah dia ngelokke saya kok. Coba kadang-kadang masalah bukan di luar. Kadang-kadang masalah di dalam diri Anda. Karena Anda percaya bahwa pesek kuwi elek, mancung itu bagus, makanya Anda tersinggung. Berarti datang dari kepercayaan Anda. Kalau Anda nggak punya kepercayaan bahwa pesek itu jelek, mancung itu bagus, semuanya indah, dikalokke pesek, kan hemat oksigen.
Nek arep sing ganteng-ganteng kan irunge dawa, paling ganteng jenenge gajah. Apa jaran kan gitu. Wah, irungmu mancung kayak jaran. Malah digituin ngatainnya. Jadi hampir semua yang menyakitkan itu kita itu ada dalam pikiran. Kalau kita cukup teliti mengetahui diri kita sendiri, kadang-kadang masalah itu 80% datang dari pikiran masa lalu dan pikiran masa depan. Ingatan tentang masa lalu atau ekspektasi tentang masa depan. Sumbernya yang kuwi-kuwi wae masalahnya. Kalau kita sudah bisa membedakan mana pengalaman psikologis, mana pengalaman fisik, mana pengalaman spiritual, kita sangat bisa meminimalisir masalah. Karena kunci paling dasar adalah musuh kita tidak pernah yang namanya manusia lain. Musuh kita adalah masalah. Jadi saya cerita gini. Saya kedawan orang lagi ngomong iki. Nyun sewu. Saya cerita gini, saya punya temen di kantor, itu dia merasa dirinya idiot dari kecil. Dirinya sangat goblok. Karena kecilnya dia diajari ibunya untuk metik buah cabai. Metik cabai. Dek, kalau metik cabai yang merah ya. Iya. Dan dia gagal terus metiknya. Kadang metik hijau, kadang merah, kadang hijau. Sama ibunya kok goblok temen tau kowe metik apa jenenge cabai merah wae ra iso. Kemudian ketika SMA dia baru tahu bahwa dirinya buta warna. Dia sepanjang hidupnya dari SD SMP SMA merasa aku goblok banget tau teku iki. Apa mungkin aku idiot ya, cuman metik cabai aja nggak bisa. Baru kemudian SMA ketahuan bahwa dia buta warna. Masa kira-kira pekerjaan yang dia bisa lakukan apa? Dia bekerja di kantor yang saya tempati juga. Dia bekerja sebagai desainer. Lak mumet toh. Kowe buta warna kok iso desainer ki piye ceritane? Ternyata dia menghafalkan kode RGB 8X936. Oh, ini cocoknya sama 9322. Ya aku rodok gendeng utekmu iki. Jadi dia melihat warna dengan cara berbeda. Nah, oke. Ngapa saya cerita seperti ini? Jadi paham proses tadi itu toh. Ada warna yang sangat banyak. Karena matanya terbatas, semua warna kemudian dikonversi menjadi hitam dan putih aja. Hitam dan putih, nggak ada warna hijau, biru segala macam nggak ada. Adanya hitam putih karena terbatas matanya. Nah, proses itu ketika kita pahami, kita bisa belajar dengan sisi lainnya. Sisi lainnya gitu. Gimana? Kadang-kadang otak itu juga buta warna. Kotaknya cuman sedikit. Otaknya taunya cuman musuh sama temen. Beda pendapat sedikit. Beda pendapat apakah selalu musuh? Apakah beda pendapat selalu benci? Enggak ya. Kadang beda pendapat justru sayang loh. Betul enggak? Ngatain gini, orang yang paling bisa menunjukkan kekuranganmu itu siapa? Orang lain tuh, justru orang yang nggak suka. Itu dia paling nunjukin kekuranganmu. Loh, kalau otak kita tidak bisa, kalau otak kita monokrom, buta warna itu tadi, kita melihat beda pendapat, nggak bisa. Yang bisa kita lihat adalah musuh. Karena di otaknya cuma bisa musuh sama teman, rugi sama laba. Cuman itu aja otaknya. Kasihan hidupnya, karena buta warna hidupnya. Dinesoni sedidik, musuh. Utang dong, randi dete, musuh. Itu bukan musuh, dia tuh kere. Randi duit makanya nggak bisa kamu pinjemin duit, tapi bukan berarti itu musuhmu. Kenapa kamu menganggap itu musuh? Karena otaknya buta warna. Jangan sampai kita buta warna dalam tanda petik otaknya. Warna itu bermacam-macam. Beda pendapat itu belum tentu musuh. Membentak itu belum tentu benci. Gitu juga sebaliknya. Ngelus-elus itu belum tentu cinta. Kadang-kadang karena merasa bersalah, tak elus-elus. Kadang-kadang untuk merayu, tak elus-elus. Jadi banyak warna dalam kehidupan. Kita jaga otak kita jangan sampai monokrom, buta warna. Karena itu kalau di perkawinan repot.
yang keluar nanti emosinya. Bentak sedikit emosi, nganu dikit emosi. Dek, adus bareng yuk, gah, wah emosi musuh gitu. Kan nggak bisa kayak gitu tuh. Kan nggak bisa. Harus tahu sebabnya banyak. Kemungkinan karena dia pernah melihat kue wudo menjijikkan, makanya nggak mau lagi, misalnya gitu tuh. Bisa jadi banyak kemungkinan yang terjadi gitu loh. Jadi ini bukan hanya pesan untuk perkawinan, tapi juga perkawinan antar warga dan kumpul semuanya. Jangan sampai kita otaknya buta warna. Banyak ukuran dalam hidup manusia. Ada musuh, teman, laba rugi, ada dekat jauh, ada mencerahkan, ada menjerumuskan. Misalnya kamu dikatain orang, kamu tuh bau loh badannya. Itu apa? Teman atau musuh? Atau bisa menjerumuskan atau mencerahkan? Tergantung kamu ngelihatnya gimana. Kalau kamu ngelihatnya terhina, itu menjerumuskanmu. Tapi kalau kamu ngelihatnya, oh bau ya, berarti saya harus gimana agar tidak bau lagi. Itu jadinya mencerahkan. Dunia akan berlaku tergantung bagaimana Anda berlaku pada pikiran Anda. Kalau Islam, nek salah disalahke Pak Yai. Ada kalimat namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Otomatis akan mengenal Tuhan di benda yang diciptakannya. Akan melihat Tuhan di mana saja. Perkawinan adalah jalan besar menuju pemahaman terhadap Tuhan. Kemarin saya habis bahas juga tentang perkawinan. Ada yang bertanya begini, kalau biasanya agama itu di agama kalau diwajibkan itu biasanya nggak enak. Enak kok diwajibkan gak ono. Wong enak kok mesti nglakoni dhewe. Rasa dikongkon. Ya ora? Kalau diwajibkan berarti gak enak. Puasa enak ora? Enak karena saya beriman atau ae. Wis to, jujur ae. Nek ana panganan karo ora ana panganan kowe milih mangan apa ora? Tapi kan manusia tidak hanya seperti hewan yang mengikuti hawa nafsunya, kan dia bisa menahan diri. Makanya dilatih yang namanya puasa agar manusianya lebih tinggi, kan gitu. Artinya sesuatu yang enak itu tidak perlu diwajibkan, yang tidak enak itu diwajibkan. Pertanyaan saya, perkawinan itu diwajibkan atau enggak? Wajib. Berarti prinsipnya Hah? Berarti prinsipnya dengan logika itu, berarti prinsipnya dasarnya tidak enak. Dasarnya tidak enak. Kenapa? Karena kemudian kamu menjarakan dirimu dengan satu orang. Gak enak loh. Kowe mangan apa jenenge lawe podo terus bendino. Jujur wae lah. Tapi semua yang tidak enak yang diwajibkan, lihat, pasti menumbuhkanmu menjadi manusia yang lebih baik. Termasuk menikah. Logikanya sederhananya begini. Kalau kamu nggak menikah, pakai budaya barat misalnya, kamu kan bisa malam minggu ganti, bebas. Itu seperti menggali sumur 1 meter pindah, gali sumur 1 meter pindah, gali sumur 1 meter pindah. Apakah pernah ketemu air? Kalau kamu dipaksa di satu sumur, bisanya cuman itu aja yang digali, pagi, siang, sore. Rumahnya RSS, rumah sangat sederhana, situ lagi, setiap hari ketemu di situ terus. Mau tidak mau itu yang digali terus, lama-lama akan mendapatkan yang namanya air kebijaksanaan, yang namanya mendapatkan air pemahaman, air pencerahan, karena memenjarakan dirimu karena Allah. Wes to, urip kuwi dudu golek enak tok. Enak itu efek. Hidup itu mencari bagaimana cara kembali kepada ilahi dengan posisi yang paling indah. Jalannya apakah mudah? Gak mudah. Gak ono urip sing enak iki, wis. Apa sing menurutmu paling enak?
Sabunan. Cah jomblo iki mesti. Sahabat sabun. Itu enak tuh kalau sekali dua kali. Kalau setiap hari lama-lama nggak enak juga, pasti bosan. Manusia itu pasti mencari terus. Kalau dia tidak dipaksa untuk ditali, yang dia akan mencari keluar terus dan tidak mencari ke dalam. Percayalah, saya sangat percaya bahwa ketika agama mengajarkan sesuatu, itu membuat Anda menjadi lebih dalam pada diri Anda sendiri, lebih mencari ke dalam. Kadang kita cuma taunya kewajiban, tapi padahal itu membuat Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Wah, ini kok jadi serius banget ya Mas Emge. Oke, untuk awalnya gitu dulu nanti kita diskusi wae yo, tanya jawab yo. Saya garis bawahi dari sekarang. Simbah Cak Nun sing jarene bapakku iku. Lho, yo saya mesti ngertine jarine no Mas, saya enggak mengamati sendiri ya, enggak membuktikan. Masuk aku nonton ketika dilahirkan, nangis kowe bapakku, gelo aku, maksudnya ora kelingan aku. Katanya itu bapak saya tidak pernah mengatakan bahwa dirinya kiai. Tidak pernah mengatakan dirinya kiai. Apalagi saya tidak pernah mengatakan diri saya Gus. Kowe nyebut aku Gus ki aku rada gatel asline. Aku tuh bapakku ora pernah ngaku kiai, aku dudu Gus, tapi kita menasbihkan diri kita bahwa saya dan bapak adalah saudara. Sedulur-sedulur semua. Jangan, soalnya aku diseneni. Gus kiai ra duwe pesantren. Ya Allah, kita tuh tidak pernah menyebutkan diri menjadi kiai ataupun menjadi Gus. Itu julukan persaudaraan dari teman-teman yang menghargai. Aku juga gak pengen diceluk Gus. Tok celuk su ngono malah ngekek aku. Podo-podo ya su ya. Udahlah, sama siswa tidak bisa mengisi rapat teman. Saya tidak lebih tinggi dari jenengan, kita sinau bareng di sini. Dan saya kebetulan ditaruh di atas ini kan kutukan juga ini. Karena yo boh iki ngopo aku nang dhuwur kene, aku ngertine yo setitik lapo yo ming paling goro-goro ganteng wae ya dadi ya nyun sewu. Ya. Guyu ki karo rada ora percaya asline. Ya aku ya justru kan saya mengatakan sesuatu yang saya tidak percaya diri makanya ra ono sing ngomongi aku ganteng soalnya Pak Yai. Dadi aku tak ngomong kayak awakku dhewe ganteng lah. Bangane ra ono sing ngomong. Itu jadi nek saya kon ceramah ki gak iso sama sekali. Tapi nek ngobrol, diskusi tak layani sampai kemanapun. Karena saya saudara Anda dan saya bukan guru Anda. Kita berguru satu sama lain. Ngoten nggih. Hidup di dunia itu tidak mudah. Sengaja tidak sengaja kita pasti bersandar pada sesuatu. Sengaja tidak sengaja pasti bersandar pada sesuatu. Anda beol aja. Anda bersandar pada kepercayaan bahwa gravitasi pasti akan bekerja. Ya ora? Nek ora percaya bersandar pada kepercayaan itu nguyuh wae rawani kowe. Ya ora iso ora medun iso nyuprat ning rupaku iki. Tapi kita sebagai manusia kan bisa berpikir bahwa mari kita bersandar kepada yang sejati. Karena kalau sandaran kita tidak sejati, kita akan ikut jatuh ketika sandaran kita hilang. Berpasangan adalah belajar bersandar satu sama lain tanpa melupakan keduanya bersandar kepada Ilahi. Sandar hati.